tentang PAW yang akan kita selenggarakan, insya Allah nanti dilaksanakan pada tanggal 17 November. Dan hari ini tadi pendaftaran sudah resmi ditutup pada pukul 11 siang tadi. Dan alhamdulillah untuk calon Kades PAW yang sudah mendaftar yaitu ada 3 calon yang nomor 1 Bu Sri Wirdarti, yang nomor 2 Pak Mulyadi, yang nomor 3 Pak Sirajuddin. Tatose niku mangke ketiga orang ini adalah calon-calon atau orang terbaik di antara kurang lebih 5.000 napa niku kakak atau apa sih? Bukan, maksudnya itu 5.000 kakak. 5.000 jiwa kakake boten ngantos samonten nggih. Dadose di antara 5.000 jiwa ini ketiga orang ini adalah merupakan tokoh-tokoh yang terbaik. Monggo mangke panjenengan sing diundang datang mriki panjenengan tokoh masyarakat yang mempunyai hak pilih. Monggo mangke panjenengan gunakan hak pilih panjenengan napa niku hitungane sebaik-baiknya nggih, pun ngantos mangke ngapunten nggih sampai jenengan dalam arti niku salah pilih calon nggih. Napa niki kula sampaiaken niki kedah jenengan nggih pun semerep piyambak nggih desa jenengan nggih, pancen dalam 1 tahun niki ngapunten memang agak berat nggih, dalam arti niku dengan adanya kejadian yang luar biasa niku nggih ngapunten pekerjaan dari pemerintahan desa nggih ikut jadi luar biasa. Niki Bu PJ, pemerintahan desa Pariyadi, BPD niku nggih sami-sami ngrasakaken nggih, mangkane niku dengan sudah ditatanya program desa selama 1 tahun ini sama Bu PJ, monggo nanti untuk kedepannya program ini harus kita kawal atau harus kita lanjutkan, khususnya untuk pemerintahan desa, untuk menjadi desa Teluk Besar ini nanti jauh lebih baik dari yang sekarang. Niku memang tujuan dari kita semua. Carane ya napa? Ngeten iki nggih tujuane untuk memajukan desa Teluk Besar ini, tujuane nggih sering diadakan silaturahmi ngeten iki. Walaupun boten resmi nggih, ngeten iki pun mangke insyaallah jenengan pasti nggadah napa sing badhe jenengan sampaikan nggih. Monggo jenengan tokoh masyarakat mewakili wargane panjenengan, sampeyan dugi mriki wau pasti wonten titipan dugi wargane panjenengan. Monggo mangke jenengan sampaikan nggih, mumpung mangke wonten Bu PJ kersane sekalian mangke dijawab datang mriki. Terus untuk PAW nggih kula malih-malih ten PAW nggih, PAW niki mangke panjenengan jenengan pun semerep ya Mbok. PAW niku panjenengan untuk pemilih pancen mboten kados pemilihan kepala desa sing kala winginane. Kados sing saged milih nggih jenengan tokoh masyarakat mawon nggih, niki kedah jenengan sering sampaiaken dhateng warga panjenengan. Kersane mboten sampai wonten mangke niku istilah niku tasih wonten grundulan kok sing milih kok iki tok ae. Kok aku gak iso oleh milih. Nah niku pun ngantos wonten warga sing ngoten. Niki nggih pun kula sosialisasiaken kalih pemerintahan desa dhateng Padukuhan mulai Sumbersari nggih ngantos ten mriki nggih ngoten. Panjenengan nggih ngapunten nggih, memang untuk PAW niki memang dalam arti di Kecamatan Tumpang niku baru desa Teluk Besar yang melaksanakan pertama kali nggih. Tetapi di sini kami sebagai BPD dan pemerintah desa ini kalau bisa pertama kali dan yang terakhir kali nggih. Napa kula kok sanjang ngoten, dampak dari sebelum diadakannya PAW ini sangat luar biasa sekali nggih. Dados niki untuk menuju ke PAW ini pun juga sangat luar biasa sekali nggih, termasuk nggih soal pendanaan juga nggih. Ngapunten nggih.
pun ngantos mangke yatrane desa utawi kasih desa mek damel ngeten-ngeten mawon nggih. Kanemane mending damel tujuane memajukan masyarakat kangge panjenengan nggih. Niku malah lebih bermanfaat nggih daripada engken wis sering ngeten iki kula kinten malah napa nggih guwa-guwa bodoh kula kinten nggih. Dadose lek saged niki sing pertama kali nggih niki sing terakhir. Napa kula kesanjang ngoten? Niki mangke PAW niki namung sampai tahun 2025. Dados mangke ten tahun 2025. Lah niki pilihan kepala desa malih nggih, bondo malih nggih. Dadose pemerintah desa ini hitungane mboten sampai saged mikiraken panjenengan 100%. Mek diuber-uber pilihan nggih kados ngeten-ngeten niki. Dananipun nggih ngoten, ngapunten nggih. Niku Bu PJ mangke kesami sanjang jenengan. Danane saking pundi? Nggih, mumet Pak ngeten niki. Nggih. Wis napa niku desa mboten gadah kas gampangane terus didamel ngeten-ngeten niki. Nggih, dadose mikiraken pados dana niki nggih luar biasa sanget. Niki lha mboten ngeten nggih disalahaken mawon kalih saking kabupaten karena ini di Perbuknya memang bila ada kepala desa yang berhenti jabatannya masih 2 tahun itu wajib dilaksanakan PAW niki lho Pak Perbupe. Mungkin singen saderenge mudune Perbuk niki pancen wonten PJ sampai 3 tahun wonten bahkan lebih wonten nggih karena Perbuknya belum turun. Nggih niki yen tepak panjenengan desa terbesar tepak nggih pas-pas wonten masalah ngeten Perbupe pas turun di tahun 2021 ya napa malih. Lah karep kula kalih Bu PJ kepingin nggih diundur mawon karepe kersane lebih siap. Tapi mboten saged Pak. Karena sudah ada di aturan, ada di undang-undang. Nggih kados jenengan nggih monggo niki rembukan mawon, sharing mawon nggih tujuanipun ke depan desa Telu Besar sing setunggal jauh nanti lebih baik. Yang kedua jangan sampai terulang lagi hal-hal yang seperti ini. Carane ya napa nggih ngeten iki kita monggo sering kumpul-kumpul ngeten. Nggih, monggo. Dadi napa mawon mangke saran jenengan ten pemerintahan desa ya napa monggo. Jenengan enggak ada masukan ten desa monggo nggih. Sami Pak Tembaran ten Telusayu ten Prapatan nggih ngeten iki. Suasanane kula tedhi ngeten niki. Niki pun kula tedhi mangke hitungane sing sering-sering malam. Lan saged 3 bulan pindah napa sekawan bulan pindah monggo Pak. Nggih. Kersane ketemu, kersane sering awake dhewe niki sering napa bertatap muka ngeten Pak. Nggih. Kersane suasana niku lebih akrab. Nggih, kersane mboten kaya-kaya masyarakat ambek wong desa kaya-kaya adoh pun ngantos. Nggih, karena napa? Desa tanpa jenengan nggih mboten saged napa-napa. Sebalike, jenengan tanpa desa nggih jenengan paling nggih tambah bingung. Sami mawon nggih. Dadi keduanya niki saling napa niku saling membutuhkan. Nggih. Mulane niku jenengan pun sampai istilah niku sungkan-sungkan utawi napa badhe nyampeaken napa niku unek-unek panjenengan. Mboten napa niku hak panjenengan. Ten forum niku kedahe pancen ngoten. Saged nyampaikan aspirasi napa mawon nggih. Pokoke sing penting tujuane damel bangun desa nggih. Kritik niku sae Pak nggih. Sedaya niku pancen kedah lene saged nggih saged napa nggih ngritik. Sing penting kritik niku setunggal nggih sae nggih tujuane damel kemajuane desa. Sing kedua kritik niku nggih kedah jenengan enggak ada solusi ini. Bisa ngritik napa jenengan kedah nyukani solusi lan niku sae. Lha ngoten mangke insyaallah Pak besar nggih saged maju ngoten. Dados pun ngantos jenengan bisa enggak ada unek-unek utawi napa mawon mek diomongaken ten embong-embong mboten nyampe Pak. Nggih mboten nyampe. Mending wonten acara ngeten iki wis duka wis ana apa sampai nyampeaken monggo. Utawi misale jenengan mboten saged nyampeaken sampeyan tulis mawon. Pak, kula badhene
nyampeaken niki tapi kula mboten saged ngomongi lho. Niki kula catet monggo Pak. Nggih. Mboten napa-napa. Saestu mboten napa. Nggih. Dadose panjenengan niku nggih hitungane lek ngeten desa niki termasuk tulang punggunge pemerintahan desa Pak. Nggih. Sami desa nggih ngoten nggih mikiraken kesejahteraane panjenengan sami. Nggih, dadose kula sebagai BPD niku termasuk nggih jembatane sampean. Nggih, kula niku wakile sampean, Pak. Sampeyan misalnya mboten saged nyampeaken secara langsung ten pemerintah desa, monggo ten pedukuhan niki wonten BPD, Pak. RW 2 Pak Mul, RW 1 kula Bu Titrin. Nggih, terus sak teruse ngoten. Jenengan sampeaken mawon ten griya angsal, ten kantor angsal, monggo ten griya kalih ngopi-ngopi kalih jagongan mboten napa-napa. Nggih, kula malah seneng, Pak. Nggih. Monggo niki kula nggih mulai singen nggih mulai hitungane kula dados BPD kula kepingine ngoten Pak. Dadi masyarakat kali BPD niki nggih gampangane nggih cara kasarane niku kedah ngeten iki nggih. Dadi lembaga desa niku nggih sajane nggih termasuk yang lain, lembaga yang lain juga seharusnya seperti ini Pak. Nggih, panjenengan kedah ngoten. Dadi pun sampun ngantos ketemune niku namung lek ten balai desa tok. Nggih, lek ten balai desa kan kuwata tiyang, kadang jenengan kajenge ngomong nyampeaken napa wis kekathah tiyang mboten angsal wekdal kadang nggih ngoten. Mumpung niki ngeten iki momen sampean. Mumpung niki kumpul ten pedukuhane sampean, ten gampang tenggene sampean lan iki kesempatane jenengan. Nggih, terus kula niku sing saged kula sampaikan mangke program-program di tahun 2003 mangke kersane disampaikan kali Bu PJ termasuk niku mangke peran aktif saking tokoh masyarakat termasuk panjenengan itu sangat penting Pak, sangat vital nggih ten desa Dulu Besar termasuk tentang PAW niki nggih. Gampangane mangke sukses mboten PAW nggih saking panjenengan Pak. Nggih, kula BPD nggih hitungane sebagai penyelenggara pemerintah nggih ngoten nggih. Peran yang paling besar adalah di masyarakat. Sukses dan tidaknya kegiatan di desa adalah dari masyarakat itu sendiri. Nggih, ini panitia atau BPD pemerintah sampun berusaha semaksimal mungkin sebaik mungkin termasuk milih panjenengan iki nggih. Milih panjenengan iki mboten syukur-syukur misalnya Cak Basir kula tulis terus sinten niku Pak Kolik kula tulis mboten Pak. Niku berdasarkan saking RT niku kula petani malih sampai pirang-pirang dinten Pak. Nggih niki kali Bu PJ nggih kali Pak Riyadi kali pemerintah desa. Nggih. Niku mawon hasilé mangke tasik diverifikasi kali kecamatan. Mboten langsung ujug-ujug duadi 251 wis pokok iki mboten. Lek-lek saking kecamatan niku wonten sing kirang cecek utawa mboten disetujoni balik Pak. Saestu ngoten. Niku nggih pun kejadian ngoten panjenengan. Nggih kados napa sih kula kok wanti-wanti temenan masalah PAW niki pertama kali terakhir perlu bekti Pak. Cara segi pemanfaatannya mboten sepinten mboten kathah. Masalahnya napa mangke sing dados pun lan niku nggih cuma nerusaken program sing sampun wonten. Dadose mboten saged nggadah program kiambak. Maksudnya yang untuk dana desa kecuali misalnya program pribadi yang bukan dana desa bisa. Niku lho Pak. Jadi segi kemanfaatannya kalau kita kirang sae. Beda kali pilihan kepala desa sing kados biasa ben tahun 2025 lah niku cara kasare cara wong duwe gawe iku temenan Pak. Mangke sing dadi kepala desa di 2025 lah niku sing mangke enggak ada program utawa visi misi sing termasuk nggih saking usulan-usulan panjenengan sing digarap mangke tak sampai 6 tahun. Niku nggih tatose niku sing saged kula sampaikan nggih wonten salahe kula ngucapaken ngeten utawi kurang ceceke kula nyampaikan
sing kula sampaiaken iki kula nyuwun pangapunten ingkang agung dhateng panjenengan. Kula akhiri saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan perangkat, Bapak Ibu RT RW, tokoh masyarakat datang RW 2 Dusun Kerajaan. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa kepanggilan panjenengan. Niki acaranya dadaan Pak, dadaan. Jadi memang sebelumnya tidak ada agenda ngaten karena agenda kita biasanya sudah terencanakan dalam musyawarah desa. Tapi niki istilahnya itu informal ngaten nggih. Karena memang saya berkeinginan untuk sekali lagi kepanggilan panjenengan sebelum nanti kita ada agenda besar, yaitu pemilihan kepala desa antar waktu. Dan sebelumnya mangke kita kepanggilan lagi datang balai desa untuk musyawarah desa tentang RKP. RKP itu rencana kerja pemerintah desa untuk tahun 2023. Jadi saya menjadi PJ di Desa Tulus Besar Meniko hampir pas 1 tahun ya Bapak. Jadi yang awal dulu saya masuk Tulus Besar, kita pertama kepanggilan di Musdes RKP untuk tahun 2022, dan sekarang waktunya kita menyusun RKP untuk tahun 2023. Meskipun nanti pada saat 2023 pun mboten kula sing nyepeng nggih, tetapi dari yang sudah kita sama-sama rencanakan nanti akan dilaksanakan kalih kades yang terpilih, kades PAW yang terpilih. Jadi memang tujuannya hari ini mulai hari Senin malam nggih Pak Narko, kita keliling nggih Sumbersari sampun, Prapatan terus Sayu sampun, Kemulan sampun, dan hari ini Kerajaan RW 2 menjadi Kerajaan RW Tunggal. Nah, memang tujuannya karena itu istilahnya mungkin agak terlambat saya kepanggilan panjenengan nggih, di mana ini kan sudah hampir akhir gitu masa jabatan saya sebagai PJ, tetapi harapan saya memang meskipun demikian saya masih bisa aspirasi panjenengan mungkin yang masih bisa disampaikan kepada kami, insya Allah masih bisa kita tampung begitu. Nah, yang kedua, saya menyampaikan permohonan maaf nih Bapak Ibu semuanya. Mungkin selama saya menjabat sebagai PJ Kepala Desa Tulus Besar masih ada banyak kekurangan, banyak kesalahan, kekhilafan atau apapun, karena memang seperti tadi disampaikan Pak Nako, dalam rentang 1 tahun ini memang luar biasa kondisi di Desa Tulus Besar, terutama di internal pemerintahan desa, sehingga banyak sekali waktu, tenaga, dan pikiran kita habis untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sebelumnya ada, sehingga mungkin memang konsentrasi kepada pembangunan desa yang seharusnya memang sudah berjalan dengan baik itu kurang bisa maksimal. Jadi secara pribadi dan kedinasan, saya beserta rekan-rekan perangkat mohon maaf apabila selama perjalanan di 2022 menjelang akhir tahun ini kami mungkin tidak bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada panjenengan semua. Ada beberapa program baru yang memang kita laksanakan, dan tentunya program baru tersebut pasti ada kekurangan, pasti masih ada hal-hal yang perlu dibenahi dan diperbaiki. Itu wajar ya, dinamikanya seperti itu. Mungkin jenengan di kerajaan sudah bisa merasakan kemarin permasalahan yang muncul adalah sampah, kemudian air, dan sebagainya. Nah, ini memang tidak bisa pemerintah itu serta-merta menyelesaikan dalam waktu yang singkat, karena memang kita harus mengikuti rambu-rambu ataupun tatanan di pemerintahan desa yang sudah direncanakan. Jadi kalau misalnya di tengah-tengah perjalanan kemudian ada program baru ataupun permasalahan-permasalahan yang dulu belum selesai, tidak serta-merta bisa kami selesaikan. Misalnya masalah air, gitu. Jadi kalau air itu katanya kan ternyata sudah bertahun-tahun yang lalu ada banyak permasalahan, tetapi ketika kami di Tulus Besar mungkin kami baru mendengar secara lengkap kronologisnya, kemudian riwayatnya dulu seperti apa, ternyata banyak sekali dan itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Tetapi
perlu kami sampaikan bahwa nanti di perencanaan tahun 2023 melihat berbagai macam hal yang sudah kita himpun di tahun 2022, maka ada beberapa program yang insya Allah bisa menjadi solusi ya, dari segala macam permasalahan yang ada, termasuk di dalamnya permasalahan air, sampah dan sebagainya. Jadi memang tadi disampaikan Pak Narko, dukungan dari RT RW ini memang sangat penting. Bapak Ibu panjenengan ini adalah mitra ya, bagian dari pemerintah desa itu besar. Jadi RT RW ini ataupun tokoh masyarakat, tokoh agama dan sebagainya bukan terpisah ya, bukan oposisi begitu ya. Bukan yang hanya bisa mengkritisi pemerintah desa, tetapi juga harus mampu menjadi mitra yang sama-sama mencari solusi. Jadi monggo permasalahan pasti ada, tetapi bagaimana cara kita bersama-sama mencari solusi. Jadi kalau saya sampaikan dengan adanya grup lembaga desa ya, yang sudah kita bentuk mulai tahun ini adalah suatu edukasi yang bagus dan kita harapkan ke depan ini akan terus berjalan. Bapak Ibu RT RW bisa memanfaatkan media ini dengan sebaik-baiknya. Segala macam informasi yang mungkin dari pemerintah desa tidak bisa disampaikan secara langsung, maka lewat grup lembaga inilah sebagai wadah begitu ya, sehingga aspirasi-aspirasi ini bisa saling imbal balik. Tidak harus satu arah pemerintah desa yang memberikan masukan ataupun informasi, tetapi dari RT RW ada kejadian apapun bisa disampaikan di sana. Dan grup itu kan Iwatan Babinsa, Babin Kamtipmas ya. Jadi semua terkait permasalahan desa, urusan keamanan, ketertiban dan sebagainya, monggo bisa disampaikan di sana. Jadi harapannya ini menjadi awalan ya, apa yang kami bangun di tahun 2022 ini bisa menjadi fondasi, bisa menjadi awalan bagi panjenengan semua menata ke depan yang lebih baik. Saya tidak bisa menjanjikan apapun dengan adanya Kades PAW ini, tetapi harapannya siapapun yang nanti terpilih sebagai Kades PAW akan mampu mengemban amanah yang sebaik-baiknya sehingga kejadian-kejadian yang kemarin tidak terulang lagi. Itu kenapa Pak Narko selalu menyampaikan, menekankan jangan salah pilih dan sebagainya. Saya yakin dari calon yang ada, panjenengan sudah sangat kenal, panjenengan sudah sangat paham bagaimana beliau-beliau ini di masyarakat. Jadi saya kira kalau ada money politik dan sebagainya, kami berharap itu sudah tidak mempan begitu ya, diterus besar ya, sudah buatan zaman kan begitu. Artinya kita ini memilih pemimpin kan pasti ingin yang terbaik, bukan mewakili sekelompok kepentingan sekelompok orang misalnya, tapi kan untuk semuanya. Jadi saya harap Bapak Ibu nanti pada saat melakukan pemilihan pada saat PAW, kami tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya menyampaikan pilihlah yang terbaik sesuai hati nurani panjenengan, bukan yang janji dan sebagainya. Karena janji itu kalau saya bilang Bapak Ibu, apapun yang dijanjikan untuk calon kepala desa dimanapun, sebenarnya itu sudah ada di program pemerintah kan, wonten nggih, bangun jalan, bangun rumah, bedah rumah, bangun irigasi, bangun segala macam, itu sebenarnya kan sudah menjadi programnya pemerintah pusat maupun daerah. Jadi hanya menjalankan saja. Dan kemudian ada dana desa. Artinya apa? Nggih semua pun wonten danane, pun dibiayai pemerintah kan wonten. Jadi apapun yang dijanjikan sebenarnya nggih niku, semua kepala desa pasti akan melaksanakan program tersebut. Apalagi pemerintah kemudian menetapkan program-program prioritas, misalnya pengentasan kemiskinan, kemudian pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah ini sudah ditetapkan oleh pemerintah sehingga kepala desa tinggal menjalankan saja. Nah bentennya nopo? Bentennya adalah kepala desa amanah apa tidak, kan cuma niku. Ketika program yang dijanjikan menjadi visi misi dan sebagainya itu semua sudah ada, memang sudah ada frame-nya, sudah ada ditetapkan oleh pemerintah. Tinggal menjalankan, dana sudah disediakan, tidak perlu pakai dana pribadi. Kan semua pasti begitu. Hanya tinggal kepala desa ini amanah nggak menjalankan apa yang sudah dijadikan kewajibannya, seperti itu. Jadi saya kira kalau masyarakat sudah paham, sudah paham ranah-ranah pemilihan kepala desa, saya yakin tidak ada lagi iming-iming, money politik atau apapun, panjenengan pasti sudah boleh kalau misalnya diterima, ngoten nggih, kan alhamdulillah dapat rezeki gitu. Tapi itu tidak boleh mempengaruhi pilihan panjenengan, karena begitu panjenengan milih kan tidak ada yang tahu sebenarnya. Jenengan
memilih, karena ini apalagi PAW, jenengan sebagai wakil, di belakang jenengan ada suara sekian banyak warganya panjenengan, RT 12 misalnya, ada banyak warga di sana yang panjenengan wakili seperti itu, sehingga ini amanahnya juga cukup luar biasa. Kalau pilihan biasa kan jangan mewakili diri pribadi nih. Tapi kalau PAW jenengan mewakili warganya jenengan. Jadi apapun nanti ini amanah ya, amanah yang moga-moga kami di kesempatan terakhir ini sebelum kita ketemu lagi sudah pemilihan PAW, kami sangat menghimbau sekali upaya kami ya, dari pemerintah desa maupun BPD untuk menjalankan amanah di pemerintahan desa ini, mohon didukung dengan cara jenengan milih kader PAW adalah benar-benar memang sesuai dengan hati nurani. Banyak pasti sudah sangat paham calon-calon yang tadi disebutkan, bagaimana saya yakin semua pasti baik kan begitu. Tetapi baik ini adalah apakah itu baik secara pribadi atau memang amanahnya untuk mengemban tanggung jawab di desa ini yang penting kalau untuk menjadi kepala desa. Jadi ngaten nggih Bapak Ibu, saya hanya menekankan terakhir mengenai kepanggilan nggih. Soal ini kita sudah mboten bicara PAW nggih karena sudah pelaksanaan. Jadi tanggal 17 panjenengan hadir, nanti undangan ya diberikan insyaallah H-2. Nah, ketika jenengan hadir maka jenengan memastikan kan pun semerap di wilayah jenengan DPT-nya sinten mawon. Nah, panjenengan yang memastikan warga jenengan yang ikut jadi DPT niki, jadi pemilih niki wajib hadir ya. Jadi karena ini cuma 251 orang dan diharapkan semua bisa hadir nih Bapak Ibu, sehingga nanti pada saat hari H pelaksanaan hanya dikasih waktu 30 menit untuk keterlambatan. Jadi kalau misalnya undangannya jam 9, maka maksimal 9.30 sudah harus hadir. Kalau ada yang terlambat, buatan asal berber. Jadi ini memang sudah tata tertibnya ya, dan itu memang sudah ada di aturannya. Nah setelah itu panjenengan tinggal memastikan, misalnya Pak RT 14, ini berarti sopoy di wilayahku yang tadi DPT, apakah sudah hadir semua. Nah itu tanggung jawabnya Pak RT RW ya, untuk memastikan semua hadir. Kemudian nanti mekanisme pelaksanaannya dari Ketua BPD akan menyampaikan bahwa ini musyawarah untuk mufakat sebenarnya nih kalau PAW. Jadi mekanisme pertama adalah disepakati dulu. Jenengan mau pilihan berdasarkan mufakat, artinya dirembukan ngoten nggih. Oh, sepakat ternyata yang dijadikan kepala desa niki misalnya ngoten. Nah, itu ada tata caranya. Ketika nanti disampaikan siapa yang setuju untuk musyawarah mufakat. Kalau lebih dari 50%, maka sakit disepakati berdasarkan musyawarah mufakat. Itu nyata bukan mawon menentukan siapa yang jadi dimantun, tampun ditetapkan sebagai kepala desa PAW. Tetapi kalau kurang dari 50% yang tidak sepakat untuk musyawarah mufakat, karena memang kalau musyawarah mufakat kan berarti wonten sing mboten sepakat kan mboten. Nah, mungkin lebih adilnya misalnya supaya adil semua milih, maka opsi kedua atau pilihan kedua adalah coblosan. Nah, coblosan kan setiap orang sinten DPT kan berarti berhak nyoblos. Artinya aspirasi semua orang 100% bisa terpenuhi. Nah, berarti maka nanti dibuatlah sistem coblosan. Coblosan makanya kan karena hanya 251 orang, maka saya kira tidak terlalu lama. Nanti kita wonten gladi Pak nggih. Nanti ada sebelum sana wonten gladi bersih untuk mencoba kita sampai pirang jam wonten. Setelah selesai coblosan maka kalau bedanya dengan pilkada biasa jenengan saged wangsul. Tapi kalau yang PAW ini jenengan tetap di tempat menunggu sampai selesai penghitungan suara. Jadi kenapa begitu? Karena setelah selesai penghitungan suara maka ditetapkan. Kalau tidak ada draw langsung suara terbanyak ditetapkan sebagai kepala desa PAW. Nah ini harus diketahui dan disepakati oleh semua peserta musyawarah desa. Itu kenapa? Sehingga tidak ada lagi misalnya ketidakpuasan atau misalnya ada keluhan kecurangan, misalnya seperti ini. Dan nanti semua bisa sepakat sudah selesai, tidak ada permasalahan di kemudian hari. Nah, kemudian ya nopo Bu, misalnya ini berjam-jam kan waktu mulai datang, kemudian jenengan masih musyawarah dulu, kemudian coblosan nunggu sampai penghitungan sampai selesai. Nanti kita ada isoma gitu Bapak Ibu, karena ini kan siang, pasti ada waktu zuhur, nanti ada waktu sholat,
sama makan untuk kita sediakan nanti, tapi panjenengan tidak boleh meninggalkan tempat kembali lagi ke tempat itu. So kalau misalnya di balai desa wonten musola di sana, jadi bisa sholat di sana dan bosan. Nah kalau misalnya ya apa bu, misalnya buatan kiat menggolami mungkin karena usia, karena kesehatan, itu kita perbolehkan bapak untuk meninggalkan tempat, tapi dengan kriteria seperti tadi nih, dan menyatakan membuat surat pernyataan bahwa bersedia untuk menerima hasil musda tersebut tanpa keberatan, disediakan panitia nanti tinggal Pak Asto, okay? Dan itu memang benar-benar yang kondisi sakit atau sudah sepuh. Jadi ini harapannya kami Bapak RT RW tetap memang stay sampai selesai. Kalau misalnya terjadi draw, maka kan sebenarnya 251 itu kan buatan mungkin draw ya, karena kan ganjil. Tapi kan bisa jadi kemudian ada yang buatan hadir, sehingga jadi genap. Ternyata begitu ini yang terbanyak karena tadi ada 3 calon, ternyata 2 calon ini sama-sama banyaknya, berarti kan draw. Nah ini ada pemilihan ulang. Cuman yang milih ulang disepakati di tata tertibnya adalah RT. Jadi Pak RT kan 47 orang ya. Nah ini yang memilih ulang. Nanti mekanismenya ada di tulisan kertas untuk pilihan. Jadi seperti itu. Salam. Masuk ke RT. Yang lain lain dia ini loh. Terus ngoten nggih, Bapak Ibu, tadi yang sudah saya sampaikan mengenai PAW, nanti insya Allah pada saat gladi bersih, cuman gladi bersihnya mungkin siang karena akan didatangi oleh tim dari kabupaten maupun dari kecamatan, sehingga saya mungkin panjenengan ada yang bekerja ataupun tidak bisa meninggalkan kegiatannya, boleh tidak hadir tapi mohon diusahakan hadir supaya panjenengan paham, karena panjenengan yang akan memandu Bapak Ibu DPT yang lain yang tidak menjadi RT, yang tidak ikut di sini ya. Sehingga nanti jenengan sakit ngandani ya, membantu panitia dan BPD untuk membantu menyampaikan tata cara bagaimana pelaksanaan PAW tersebut. Jadi ini kita memang mohon sambil mohon bantuan Bapak RT RW supaya paham mekanisme pelaksanaan PAW ini. Nanti pada saat pelaksanaan jenengan bisa bantu. Boleh nanti yang RT panjenengan dikelompokkan nggih Pak nggih, maksudnya biar panjenengan bisa ngandani atau bisa mengkoordinir seperti itu. Jadi berdasarkan RT-nya monggo silakan supaya lebih mudah nanti sinten sing mboten jalan duki, maka nanti RT-nya bisa segera menghubungi. Oke, seperti itu. Terus kemudian mboten asal betul sponsor, tim sukses misalnya seperti itu nggih. Dan ini jadi kita upayakan. Yang boleh adalah calon nanti calon kepala desa PAW membawa 2 saksi, 1 saksi di dalam, 1 saksi di luar. Jadi hanya ada 1 saksi yang boleh di dalam. Jadi kita upayakan memang agak tertutup begitu supaya menjaga kondisivitas pemilihan. Karena memang tadi Pak Nako Sanjang karena yang memilih ini adalah tertentu, bisa jadi dimungkinkan ada pihak-pihak yang mungkin tidak puas atau pengen kok ke aku sing milih seperti itu. Tapi harapannya dengan sosialisasi yang berkali-kali kemarin dan sekarang kami kira Bapak Ibu RT RW sudah bisa menyampaikan ada aturannya di Pergub, ada kriterianya, dan kami juga sudah memilih dari berbagai macam unsur tersebut sehingga menjadi 251 orang ini tentu sudah dikonsultasikan dengan tim fasilitas dari kecamatan. Semua ada mekanismenya, insya Allah kami buatan pilih kasih. Nah, semua itu kan juga dari usulan panjenengan. Makanya kenapa dulu kita kasih daftar, harapannya adalah DPT ini memang dari usulan panjenengan, bukan kami yang memilih. Kami hanya nyotir, misalnya kakean gitu kan, berarti kan harus dikurangi. Nah, hanya semacam itu. Tapi kalau misalnya nanti ada yang protes dan sebagainya, saya kira ini sudah bisa diredam karena nama ini sudah kesepakatan kita bersama, dan itu sudah kita sampaikan di Musdes waktu itu. DPT sudah tercantum, insya Allah seharusnya sudah tidak ada masalah. Karena kita sudah mau melaksanakan. Kemudian kami dari pemerintah desa mau menyampaikan tentang beberapa perubahan anggaran di tahun 2022. Karena memang kondisi penganggaran dari kabupaten salah satunya adalah sampai saat ini kita belum
ada PAK. PAK itu perubahan anggaran kegiatan ya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa kegiatan yang mungkin terpaksa harus kita pending, kita over begitu untuk dilaksanakan di tahun 2023 karena tidak memungkinkan dengan waktu yang singkat ini kita laksanakan. Apalagi kita ada PAW sehingga otomatis kan konsentrasi pekerjaan ini kan harus terjadi. Mungkin salah satunya adalah drainase jalan makam saat ini di RT 14. Itu kan memang sudah kita rencanakan di tahun 2022. Tapi kemudian ada perubahan anggaran, ada pengurangan dan sebagainya. Itu kalau kita kurangi kok nanggung begitu ya. Jadi kita alokasikan untuk tahun 2023. Moga-moga bisa dilaksanakan di awal 2023 di mana kondisi cuaca juga mungkin lebih memungkinkan begitu ya, daripada nanti kita tidak selesai karena cuaca dan sebagainya, kemudian anggaran juga tidak mencukupi, itu kita oper ke 2023. Nah, semacam ini memang perlu kami komunikasikan Bapak Ibu supaya tidak terjadi salah paham, tetapi bahwa ini tetap ada, hanya karena kondisi sehingga ini harus kita alihkan. Sampai saat ini kami beberapa, makanya panggilan juga ngapunten, RT juga belum, insentifnya belum turun ya. Ya seperti itu, padahal ini sudah mau November. Baru kali ini Bapak Ibu ada PAK sampai di November ini. Sama dari BPD dan perangkat pun juga belum menerima bayaran ya, gajinya juga belum turun. Nah ini kan juga menjadi kendala sehingga kami tidak bisa melaksanakan kegiatan ini tepat waktu. Ini juga di luar kendali kami, di luar kewenangan kami. Jadi, mohon maaf dan kami selalu minta untuk menyampaikan begitu ke Bapak Ibu RT/RW. Kemudian untuk RKP 2023, insya Allah nanti kita laksanakan sebelum PAW. Jadi monggo Bapak Ibu, kemarin kan sampun musdus nih, sudah ada usulan. Tetapi kalau tadi sampaikan Pak Napo, usulan itu harus berada dalam satu jalur dari RPJM yang dulu dibuat oleh Pak Kades yang lama. Jadi karena tidak ada perubahan, RPJM itu rencana kerja jangka menengah. Jadi sampai akhir masa jabatan, seharusnya sampai 2025. Nah, kami harus mengikuti itu, namanya pencermatan RPJM. Jadi setiap tahun itu dari semua kegiatan yang ada di RPJM ketika kepala desa baru terpilih, maka yang dilaksanakan di tahun pertama nopo mawon. Selesai, kemudian tahun kedua ganti lintune, sampai tahun ketiga dan sampai tahun ke-6. Nah, karena kemarin kan kepala desanya kita kan berhenti di tengah jalan, kan belum setengah jalan malahan. Nah, sehingga kami tinggal meneruskan apa yang belum dilaksanakan di sana. Itu kenapa kemarin pada saat usulan khusus memang dibatasi, ya, Pak Riyadi, usulan itu memang harus yang sudah tercantum di RPJM. Tetapi nanti disampaikan Pak Nako, di tahun 2025 ketika kepala desa, mungkin kepala desa PAW juga boleh sebenarnya membuat RPJM baru atau melakukan penggantian Pak Riyadi untuk RPJM. Kalau perubahan RPJM, kalau berkenan begitu nggih. Tapi kalau memang tidak, maka tetap diteruskan sampai 2025. Nah, ini yang membuat keterbatasan kita terhadap usulan-usulan baru. Nah, tetapi memang di 2023 prioritas pemerintah masih kepada BLTDP masih ada Pak, tapi turun. Jadi nanti mungkin ya karena aturan ya kita bisa dengan pemerintah pusat. Kalau di 2022 BLTDP kan 40% minimal, jadi paling sedikit 40%. Nanti di 2023 maksimal hanya 25%. Jadi mungkin kalau ada penerima BLTDP yang turun persentasenya, ada yang tidak menerima lagi, nah mungkin Panjenengan bisa menyampaikan bahwa memang aturan dari pusat untuk BLTDP itu diturunkan anggarannya supaya nopo saged dipakai yang lain kan ngoten. Kalau tahun 2022 kemarin saat niki 40% wajib untuk BLTDP, itu minimal harus bisa lebih ngoten. Otomatis kan anggaran terserap ke sana semua. Jadi kita memang terbatas untuk di kegiatan yang lain. Nah, tetapi kalau di tahun 2023 karena ada penurunan, maka ada kesempatan, termasuk tadi dana makam itu bisa kita fullkan. Kalau kemarin kan nggak full, saya bisa kita fullkan, sehingga ini bisa lebih anggarannya bisa lebih banyak. Kemudian ketahanan pangan, masih ketahanan pangan itu nggih, ketahanan pangan nabati dan hewani. Terus kemarin tahun ini kita ada bantuan bibit padi kepotan. Kemudian ada pelatihan pakan ternak fermentasi kangge sapi, ada pelatihan olahan pangan, wonten bantuan budidaya lele dan sebagainya. Nah,
ini tahun depan masih bisa Bapak Ibu, makanya saya sampaikan sekali lagi, mungkin panjenengan ada yang punya usulan terkait kegiatan-kegiatan tersebut, monggo bisa disampaikan. Tetapi itu harus dalam bentuk kelompok. Setiap bantuan dari pemerintah desa kepada masyarakat wajib diberikan, tidak boleh satu orang nih, tidak boleh perorangan, jadi harus kelompok. Misalnya kados kalau ini budaya lele, maka minimal 5 orang satu kelompok niku. Dalam kelompok nanti kita support, kita fasilitasi mulai dari bibitnya, pakannya sampai olahnya. Seperti itu. Jadi ini memang karena katanya 2023 ini kan kita menghadapi inflasi ya Bapak Ibu, krisis moneter lah seperti dulu. Takutnya kan seperti itu. Nah, diharapkan desa itu ketahanan pangannya lebih kuat melalui nopo ya kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat ini tidak terdampak secara luas begitu nggih. Masyarakat di desa masih punya ketangguhan di bidang ekonomi, dan juga diharapkan mungkin bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Ya, hal semacam itu monggo. Makanya kalau misalnya kemarin di usulan Musdus masih kurang atau ada yang ingin disampaikan lagi, monggo. Jadi ini lebih kepada kita menyusun kegiatan di 2023, menjaring aspirasi panjenengan semua. Mungkin masih bisa kita laksanakan di tahun 2023. Kemudian untuk kegiatan yang lain, saya kira kerajaan ini kan juga cukup kompleks, masyarakatnya cukup kompleks dan sebagainya. Monggo Bapak Ibu, saya masih berharap Bapak Ibu RT RW ini memang menjadi mitra pemerintah desa. Wonten napa-napa tadi disampaikan Pak Narko, monggo disampaikan kalau ada aspirasi dan sebagainya. Saya kira Bapak Ibu RT RW sudah paham nggih, dan kalau ada kegiatan pemerintah desa, mohon didukung. Seperti kita di Bumdes ini kan wonten air, ada sampah. Ini program baru yang memang masih banyak kekurangan, tetapi semua harus ikut menjalankan kewajibannya dengan baik. Ketika Pak RT RW diminta bantuan untuk membantu dalam hal misalnya retribusi, mohon dibantu dengan sebaik-baiknya, karena kalau ini bisa berjalan dengan baik maka semua bisa diperbaiki. Jadi masih ada beberapa keluhan saya ditutupi kali direktur Bumdes begitu Bapak Ibu RT RW, mungkin masih ada yang kesulitan melakukan kewajibannya membantu Bumdes ini, mohon disampaikan apa kesulitannya gitu nggih. Nanti harapannya tahun depan untuk air memang kita perbaiki mulai dari pipanya, jaringannya sampai meterisasinya, kita cek apa sih sebenarnya masalahnya di air. Nah, ini kan juga membutuhkan survei, membutuhkan analisa gitu, sehingga memang tidak bisa serta-merta langsung ini bisa kita selesaikan. Terutama masalah misalnya debit air yang kurang, ya karena memang kondisi hutan kita atau lahan kita memang pohonnya sudah banyak yang ditebang atau menjadi lahan produksi dan produksi, sehingga tampungan airnya menjadi berkurang. Nah, hal semacam ini kan juga butuh waktu. Ketika kita misalnya mau melakukan penghijauan di sana, tidak serta-merta pohon ini kan besar kan begitu nggih, masih butuh waktu. Nah, untuk menanami pun juga butuh peraturannya, bisa dibuat peraturannya sekian wilayah ini harus menjadi kawasan lindung misalnya. Nah, hal semacam ini kan juga perlu waktu. Jadi mohon kesabarannya, karena memang kan permasalahannya bertahun-tahun yang lalu ngaten nggih. Dan sekarang memang kondisi alam kita sudah jauh berubah. Dimanapun yang melihat nggih, banjir segala macam itu juga memang karena hutan kita memang sudah berubah. Nah, ini membutuhkan waktu. Tapi insya Allah di tahun 2023 air ini juga menjadi salah satu prioritas nih untuk perbaikan bagi terutama di wilayah kerajaan. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Monggo setelah ini bisa disampaikan apa yang menjadi keinginan panjenengan, harapan panjenengan. Insya Allah coba kita tampung. Kalau tidak bisa diwujudkan di tahun 2023 akan kita titipkan ke Kepala Desa PAW, dan jenengan nanti pasti yang akan meneruskan begitu nggih. Jadi apa yang sudah kami sampaikan pada malam hari ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalian disandi Pak. Terima kasih atas itu. Acara selanjutnya yaitu rembukan atau tanya jawab. Monggo Bapak-bapak.
kan kemarin udah dilaksanakan verifikasi DPT. Bagaimana seandainya salah satu peserta musdil itu ada yang mencalonkan diri? Oke. Terus permasalahannya gini, apakah hak suaranya itu masih bisa dipergunakan sebagai peserta musdil gitu? Langsung gitu. Oke Bapak, kemarin juga sudah kita bahas dengan BPD, jadi ada salah satu DPP yang mencalonkan diri. Monggo, jadi begini mekanismenya. Hak suara ini memang otomatis hilang karena dia kan menjadi calon. Cuma nanti untuk tetap memenuhi 251 kan nggak boleh genap, harus ganjil kan, ketentuannya memang harus ganjil. Maka monggo di wilayahnya beliau yang memang sudah hilang hak pilihnya karena mencalonkan, dilakukan musyawarah Pak untuk mengganti. Nanti kapan musyawarahnya dengan BPD, dengan BPD nanti musyawarahnya kapan diagendakan. Kemudian nanti ada berita acara. Kita buatkan berita acaranya bahwa terkait dengan pencalonan, saudara A untuk sebagai calon kepala desa PAW desa besar, maka dilakukan pemilihan atau musyawarah untuk mengganti Bapak si A tersebut begitu. Nanti ada berita acara yang ditandatangani oleh Ketua RT, RW, kali BPD. Saya nggak tahu. Monggo nanti. RT berapa itu Pak? 15. RT 15. Berarti nanti gini kan Bu. Berarti nanti untuk yang menggantikan berarti kan di wilayah RT itu. Jadi ini kita jelaskan juga sekalian. RT 15 ya Pak? Hah? Sama ya, nah, berarti nggak mumpung ada ketua RT-nya, jadi nanti mekanisme untuk penggantian dari yang mempunyai hak pilih calon, jadi nanti di lingkup RT 15 nah itu nanti penggantinya, entah siapa yang ditunjuk masyarakat. Jadi sampean rembukan dulu dengan masyarakat gitu Bu ya. Nah terus nanti hasilnya bisa disampaikan ke BPD apa gitu Bu. Atau langsung nggak apa-apa misalnya kapan diagendakan rembukan atau menjadikan piyambak dengan warga. Kalau DPT itu ranahnya BPD dan BPS Pak. Ya, jadi nanti nggak apa-apa misalnya ada gini wes, sampean kapan kumpul nanti BPD sampean undang, nggak apa-apa. Mungkin gitu aja. Ya. Monggo ini ya cepat ya. Sampah Mas ya. Itu yang sampah. Kali toyo Mas, toyo niku kadang kula ki ambil setahun ya satu ya. Tapi kula tetep bayar Mas, kebacut pinginane aku ora tau oleh banyu kula tenang. Sampun karena Dia memang kalau sampah, jadi kami perlu menyampaikan bahwa kegiatan sampah ini kan kita berkolaborasi dengan LH, dengan dinas LH. Ini juga baru pertama programnya. Jadi memang terkait dengan armada, terkait dengan pekerjanya, itu kan memang dari LH. Sehingga memang kita tidak bisa semata-mata untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, tapi insya Allah sudah ada solusi begitu ya. Tapi memang begini, kebetulan yang di wilayah kerajaan ini Mas Agung gitu. Mas Agung ini kadang sering sakit-sakitan Pak, jadi ya sering tidak masuk gitu, sehingga mungkin tertunda. Harapannya begini, kalau untuk sampah tahun depan jadi ngeten guys, sekalian saya sampaikan dari pemerintah Kabupaten Malang di tahun 2023 khusus untuk sampah, maka seluruh desa di wilayah Kabupaten Malang semua kakak diberikan tempat sampah Pak, 2. Jadi satu rumah 2 tempat sampah. Ini dari kabupaten Pak, programnya kabupaten ya, khusus sampah. Makanya kami sekarang tidak bisa mengambil langkah sendiri karena harus menunggu program tersebut. Nah, tahun depan akan diberikan 2 tempat sampah untuk masing-masing kakak, masing-masing rumah, sampah basah dan sampah kering. Diharapkan masyarakat mulai teredukasi untuk memilah sampah. Nah, sehingga
sampah yang saged disading ngoten nggih, bisa dipisah, nanti bisa dijual. Nah, sampah yang dibuang ten TPA niku volumenya bisa lebih sedikit. Nah, ini nanti tempat sampahnya asal saking kabupaten. Nah, itu yang memang semua warga harus ikut program ini. Ini dari kabupaten Pak. Jadi kalau sekarang kami masih istilahnya itu setengah-setengah gitu, karena mau melangkah nanti juga tahun depan berubah kebijakannya dan kami harus mengikuti itu. Jadi disabari rumiyin gitu. Yang penting kita sudah memulai kan ngoten. Sudah memulai, tapi insya Allah tahun depan kita tunggu dari programnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dan kita wajib mengikuti. Nanti semua wajib ikut sampah. Kemarin keluhannya sebenarnya juga salah satunya adalah volume sampah kita melebihi dari jumlah pelanggan. Nah, ini kan juga kita juga harus introspeksi gitu. Saya selalu melihat dari dua sisi. Satu sisi mungkin dari LH pelayanannya mungkin belum maksimal, armadanya kurang, petugasnya kurang, kemudian ngambilnya telat-telat seperti itu. Tetapi di satu sisi dari kita pertama mungkin iurannya banyak yang terlambat. Kemudian yang kedua, volume sampah kita ternyata lebih banyak daripada jumlah pelanggan. Mungkin ini dimungkinkan, saya buatan sukudon, tapi dimungkinkan ada warga yang tidak menjadi pelanggan ikut membuang sampahnya ke situ. Nah, ini kan juga kita sama-sama sama-sama. Jadi tidak boleh saling menyalahkan, tetapi saling introspeksi. Monggo Bapak Ibu RT RW kalau melihat ada warganya seperti itu mohon ditegur gitu, artinya ayolah sama-sama, ojo mek nunut buang sampahnya tapi tidak mau bayar, ikutlah jadi pelanggan. Itu kan juga mensukseskan programnya pemerintah desa. Artinya nopo, kalau ini kita juga komitmen, kita juga mendukung, maka tentu perbaikan-perbaikan ini bisa dilakukan. Tapi kalau kemudian karena yang bayar mungkin tidak 100%, kemudian volumenya sampahnya bisa jadi 200% kan ngoten gitu, itu juga akan terkendala karena kan beban yang ditanggung kan juga jadi lebih banyak. Nah, ini monggo sami-sami mengingatkan urusan buang sampah ke sungai. Kemarin kita sudah melakukan pembersihan, tapi memang tidak mudah ya merubah pola. Kadang yang bawah niku saking dhuwur Bu sampai sing dhuwur nggih saking dhuwure malih ngoten nggih ya. Ya kita tidak bisa saling menyalahkan, tetapi lebih kepada diri kita sendiri. Monggo kita sareng-sareng, ayolah terutama warga yang memang di sekitar sungai ini, ayo sama-sama jadi pelanggan untuk sampah, kemudian tidak lagi membuang sampah ke sungai. Nah, kalau jenengan nggak membuang sampah ke sungai, jenengan bisa negur warganya yang membuang sampah ke sungai. Tapi kalau jenengan juga ikut membuang sampah ke sungai, ya mesti gak berani negur kan begitu. Jadi memang ini sesuatu yang harus dilakukan bersama-sama, harus komitmen semuanya, tidak bisa tidak. Makanya saya sebenarnya dari awal kita membuat perdes tentang pengelolaan sampah sudah kita sampaikan waktu itu, ada insentif dan disinsentif, ada reward, ada punishment begitu, ada komitmen dan ada konsekuensi ketika kita tidak mengikuti program pemerintah yang bertujuan untuk kebaikan. Ini kan tujuannya untuk kebaikan gitu Pak. Jadi ada beberapa desa memang cukup keras. Kalau tidak mau menjadi pelanggan sampah maka tidak mendapatkan pelayanan administrasi dari desa. Itu boleh Pak. Jadi pemerintah desa punya kewenangan untuk menjalankan itu selama itu memang untuk kebaikan. Tetapi kan kami juga masih perlu proses, perlu sosialisasi rumiyin, bukan ujuk-ujukan seperti itu. Nah, tapi ketika perdes ini, peraturan desa ini kita buat di tahun 2022, maka di tahun 2023 mestinya ini sudah bisa ditegakkan. Jadi harapannya nanti di tahun 2023 ketika sejalan dengan program pemerintah Kabupaten Malang yang mengharuskan semua warga mengikuti program pengelolaan sampah, ketika ada warga yang tidak mengikuti maka apa konsekuensinya? Tidak bisa mendapatkan pelayanan administrasi dari desa. Ini biar semua sama-sama komitmen. Kan juga untuk mereka sendiri kan waktu ini. Bayangkan ketika sampah kita semua bisa terkelola dengan baik, kemudian masyarakat sudah tidak lagi membuang sampah ke sungai dan sebagainya, sungai kita kembali bersih. Biar terus sempat hamil keramba ikan, gitu, segala macam. Nah, itu pun akan kita susuli ke wilayah yang di atas. Desa Duet kan, waktu aliran sungai kita kan dari sana. Kami juga akan menyampaikan ke pemerintah Desa Duet. Kami sudah menyampaikan ke Dinas Pengairan untuk membuat jaring pemisah antara batas desa atas dengan Tulus Besar, sehingga bisa dipastikan kalau di sana sudah tidak ada sampah yang turun ke Tulus Besar, jika ada timbulan sampah maka ini ada sampah kita kan.
Nah, tapi ini kan butuh waktu, butuh serta-merta pemerintah niki kejem ngoten nggih kan mboten. Tetapi memang dalam rentang waktu niki monggo kita sama-sama mengedukasi kita sendiri dan juga masyarakat. Makanya nanti ada pelatihan tahun depan, ada pendampingan untuk pengelolaan sampah. Jadi wonten misalnya ada bank sampah misalnya, kemudian nanti ada pengolahan sampah organik, sampah dapur itu harus diapakan. Kan eman sampah dapur ini sebenarnya kan bisa dijadikan kompos kan ngoten. Tapi kalau dibuang gitu saja otomatis volumenya jadi besar, makanya biayanya jenengan buang sampah juga jadi lebih mahal kan ngoten. Nek jenengan ningali ten TPA Paras, delok sampah sak mboten kata ini kuwi dikate dikapakno kan ngoten nggih. Ini ku sampah kita. Jadi kalau monggo sami-sami sing punya juglangan, punya pekarangan, boleh Bapak membuang sampahnya ke sana yang khusus sampah dapur. Tapi jangan plastik-plastik nggih dipisah. Kan gampang nak janji ibu kalau di dapur masak kan sudah kelihatan nggih mana sampah plastik. Nah itu kenapa nanti tahun depan diberi 2 tempat sampah ini. Kalau sampah dapur nek iso dibuat nang juglangane boleh karena itu nanti akan jadi kompos. Tapi sampah plastik, sampah kardus, kertas, terus wadah iwak asin nggih misalnya ngoten-ngoten itu kan. Nah, ada tetangga kita yang mungkin ngebor. Nah, ini kan juga yang bagi kami mungkin tidak etis begitu nggih. Tidak etis. Nah, ini monggo jenengan yang tahu warganya Pak RT RW ini kan memang yang harus bisa mengambil kebijakan di situ. Sampaikan ke desa. Kita akan kita survei Pak, kita akan survei nanti aliran air ini ten pundi wonten kebocoran, ten pundi wonten sudetan. Nah ini kan juga harus ditertibkan. Kalau nggak ditertibkan, kita hanya menyalahkan debit air. Oke, debit air ini memang hanya salah satu penyebab, tetapi bisa jadi ada penyebab lain. Mungkin pipani ini mungkin dulu banyak cabang-cabang, di tap kono, di tap kini, di cabang kini, otomatis kan memang air itu akan berkurang gitu kan. Nah, monggo fair, kalau saya bilangnya mari kita sama-sama fair, sama-sama mengintrospeksi ketika kemudian tidak menyalahkan satu hal tetapi kita lupa bahwa mungkin kita melakukan kesalahan yang sama. Kalau kemarin kita survei ternyata mungkin pipanya dari atas tandon itu terlalu besar sehingga tekanan airnya kurang buat nyampe sampai bawah. Oke, pemerintah desa akan mengganti pipa itu. Saya sampaikan ke Bumdes, kita komit kalau memang itu sebabnya akan kita ganti pipanya. Berapapun perbaikan dibutuhkan akan kita ganti. Tetapi saya juga minta komitmen bahwa ketika ada sing muda sing pakai meteran kemudian dia membayarnya kurang daripada yang dia pakai, ditandon dan sebagainya, ya kita tindak begitu. Jadi harus tegas seperti itu. Aturan itu memang dibuat harus tegas. Tidak boleh ada ketika kemudian kita perbaiki di sini, di sana bocor, gitu. Percuma kan begitu. Nah ini butuh komitmen semuanya. Saya kira Bapak Ibu RT RW, BPD, tokoh masyarakat sudah sangat paham akan apa yang saya sampaikan ini. Kalau semua komitmen monggo sama-sama. Saya bilang tahun 2023 prioritas air. Berapapun yang dibutuhkan untuk perbaikan kita support. Prioritas sudah kita selesaikan tahun depan. Nah, tetapi ini ku ya ana tangone sing nyudet, ana tangone sing nandon, ana sing ngebor. Nah, yo iki opo carane kan begitu. Ya. Meterisasi wajib, enggak boleh enggak pakai meterisasi. Karena ini komitmen. Ketika kita pakai segini kita bayar segini. Kan ngoten nggih. Sakken tanggone gak enak gara-gara kita pakai terlalu banyak tetapi kita bayarnya sama dengan mereka. Nah, ini butuh proses ya Bapak Ibu nih. Penganggaran kan harus di tahun berikutnya. Nah, saya tidak bisa menyelesaikan di tahun 2022 karena seperti itu. Tahun 2022 kita memang fokus ke alun-alun Taman Budaya itu yang sudah setengah itu kan harus segera kita selesaikan. Tidak boleh mangkrak, mangkuk ya Pak. Tidak boleh mangkuk gitu kan harus kita selesaikan. Sehingga prioritas adalah ke sana. Ya apapun hasilnya sedikit atau banyak progres yang kita lakukan tapi harus tetap berprogres. Tidak boleh program itu kemudian mangkuk-mangkuk ngoten niku. Jadi memang harus berani, pemerintah desa itu harus berani. Prioritas saya ini, sehingga ini selesai. Tidak disuwep titik-titik gak mari kabeh. Nah, ini mungkin edukasi pelajaran gitu buat kita semua Bapak Ibu bisa mencermati nanti program-program pemerintah desa ketika jenengan diundang untuk musyawarah desa penyusunan rencana kerja tahun depannya. Jenengan bisa mencermati. Kepala desa harus berani memaparkan itu Pak. Jadi tidak boleh meneng-menengan gitu. Jadi warganya tidak tahu programnya apa, harus disampaikan. Program prioritas
BLTDD oke karena program pemerintah pusat nih, maka ini menjadi prioritas, tidak bisa diganggu gugat karena memang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Ketahanan pangan, kemudian apa? Oh air, ya sudah air tuh mewakili wilayah kerajaan misalnya. Kemudian di Kemulan kemarin sudah kita buatkan tandan air, insya Allah kebutuhan air di wilayah Kemulan sudah. Kemudian perapatan Trosayu kemarin tadi malam itu juga masalah air. Kita carikan solusinya lagi, tetapi yang sudah ada kan kerajaan. Artinya nopo, ini menjadi prioritas bagi wilayah kerajaan karena memang sudah bermacam-macam nih. Dulunya seperti apa riwayatnya, ceritanya kan kuatah. Saya juga banyak dapat cerita di dosen tuh kayaknya setiap kejadian itu pasti ada riwayatnya kan ngoten. Nah ini harapannya pelan-pelan ayo kita perbaiki sama-sama. Cuman hanya butuh dukungan dan komitmen panjenengan semua. Jadi ada bukan oposisi nih Pak nih, jenengan adalah mitra kami gitu. Jenengan bolone awake dhewe gitu. Jadi apa caranya? Ya apa sama-sama kita itu mencari solusi bersama-sama. Ngaten nggih. Mungkin ini sekalian pun saya sampaikan karena memang air ini saya dengar cukup banyak. Saya kan baru setahun ya Tulus besar. Jadi mungkin butuh ngecek dulu ceritanya ya nopo sih yang benar dan seperti karena banyak versi gitu. Kedah dipilah-pilah. Nggih, mungkin itu Bapak nggih. Insyaallah nanti dilihat di tahun 2023 makin. Jadi kan Pak menanyakan ke pemerintah desa apa yang mau dikerjakan, programnya seperti apa, membawa ada Pak Riyadi ini sing ahli perencanaan. Mungkin saya nambah Ibu untuk air ya. Ini kemarin kami juga diundang oleh Bumdes di Bapak ya. Itu sebenarnya gini, sebenarnya itu dari Bumdes itu sebenarnya sudah melakukan hal yang positif atau hal yang baik mengenai kalau khususnya kalau di kerajaan kan yang urgent sebenarnya memang air. Dan di situ Bumdes mengundang kurang lebih 50 kaum duafa. Nah itu untuk apa? Ternyata mereka membagikan bantuan atau memberikan dana sosial kepada kaum duafa. Nah itu dari mana dananya? Ya ternyata juga dari pendapatan atau hasil dari sisa usaha. Iya, kalau di sini air. Makanya tadi disampaikan oleh Bu BC betapa pentingnya air. Itu memang kemarin juga kami sampaikan juga di sana bahwa air itu sebenarnya memang untuk retribusi atau pembayaran sebenarnya bukan untuk murni untuk Bumdes sendiri atau untuk pemerintahan sendiri, enggak. Sebenarnya juga kembali lagi ke masyarakat. Makanya kalau air ini benar-benar dikelola dengan baik dan benar, saya yakin nanti dari Bumdes itu juga mungkin ngundangnya enggak 50 atau mungkin bisa menjadi lebih. Karena apa? Di situ sudah dalam arti itu kalau saya lihat di Bumdes itu ada namanya dana sosial itu 10% dari hasil apa itu namanya Bu? SHU ya, sisa hasil usaha. Lah makanya dengan kondisi yang seperti ini Bumdes masih bisa memberikan dana sosialnya ke masyarakat, apalagi kalau air ini benar-benar dikelola dengan baik dan benar. Tetapi memang ini juga harus juga menjadi pelajaran kita semua, termasuk PR pemerintahan desa dan masyarakat juga. Memang permasalahan air dari dulu ya memang nggak ada selesainya. Jadi intinya mari kita ya terutama untuk masyarakat yang khususnya kerajaan ini, kita harus bantu program dari pemerintah terutama tentang air ini harus segera kita selesaikan. Dengan cara gimana? Ya ayo kita sama-sama ikut mengawasi. Sama-sama ikut mengawasi maksudnya itu sebagai sesama pelanggan. Kalau berdasarkan survei, ternyata air ini memang banyak sekali ngapunten penyalahgunaannya. Jadi intinya kemarin juga kami juga koordinasi juga dengan Bu BC, dengan Bumdes, dengan tokoh masyarakat waktu di rumahnya Pak RW. Ya sebenarnya memang air itu satu memang kesalahan meterisasi nggak ada, itu kesalahan yang sangat fatal. Jelas kalau nggak ada meterisasi, penggunaannya pun juga wis limasio kulo kiyambak nggih panjenengan kiyambak membayare
katakanlah 15.000 gampang ngoten nah. Kadang masya lali nggih, kadang awake dhewe mboten mateni nggih, pikir bayare pancet 15.000. Tetapi bila ada meterisasi seperti dulu, awake dhewe luwih hati-hati. Contoh dulu saya sampai dalam arti kalau jenengan kula kan mesti muruki ya. Tapi di situ kan sudah ada daftar jenengan kenging pinten. Jenengan kan kenging pasti variasi. Kadang sampai 50, tapi kadang 20. Lah niku tergantung penggunaan panjenengan. Tetapi kalau untuk saat ini kan boten. Sampean gawe 15.000. Sampean pateni enggak sampean pateni misalnya milih juga tetap 15.000. Lah niku monggo matur niki sedaya nggih niki hitungane sampun damel pelajaran mawon. Dadi mboten salah-salah mboten. Nggih. Semua napa niku ngeten-ngeten niki damel pelajaran mawon. Lah mboten ngeten pancene nggih, mboten semerep. Kaya-kaya wis digawe gak meteran iki wis kaya-kaya gak ada masalah. Kan ngoten nah, kaya-kaya bisa dalam arti itu mengenakno pelanggan atau masyarakat, tapi ternyata kan kebalikannya. Enggak apa-apa. Memang kadang gini Pak, nggih ngapunten niki kula utaraken. Beda pimpinan pasti beda kebijakan, pasti. Nggih, masalah pemikiran orang itu pasti berbeda. Nggih, apa malih sing mangke sing dados misalnya niki tiangi pinter-pinter, nggih. Otomatis nggih enggak ada kebijakan. Kalau kita nggih mboten purun niru liyane. Niku sudah pasti. Tetapi pinter ngriki nggih butuh kontrol juga. Selain kita sebagai mitra sing disampaikan Bu PJ, kita juga sebagai pengontrol, pemantau. Nggih, dadosnya lek katalah pemerintahan desa dalam arti kepala desanya bekerja sudah benar dan baik, ya monggo kita dukung, wis apik. Tetapi kalau sudah dalam arti tidak sesuai dengan program atau keinginan masyarakat, ya monggo diilingno, kita tegur. Mboten napa, Pak. Panjenengan enggak ada hak niki. Nggih, enggak ada hak. Pun mendel mawon lek wonten katakanlah wonten kepala desane katakanlah kajenge kliru sampean pun mendel. Monggo sareng-sareng dielingaken. Kersane mboten kebablasan. Mboten napa. Lek sing ngelingaken tiyang setunggal utawa kalih paling gare tukaran. Tapi lek tiyang sak kampung ngeten niki ngelingno, kula kinten nggih. Mboten kinten wantun, Pak, ngiloaken sampean. Kula wani jamin. Nggih, sing penting awake dhewe ngelingno memang berdasarkan fakta dan kenyataan. Mboten karena seneng gak seneng. Ngoten Pak, dadosé jenengan sebagai masyarakat kula sebagai BPD monggo mangke sareng-sareng. Jenengan enggak ada hak, Pak. Nggih, ngelingaken enggak ada hak wonten Pak mangke napa niku. Undang-undange temperdane wonten sedaya, nggih. Dadosé pun ngantos kejadian-kejadian sing kala winginane niku balik-malih nggih kapan majune besar Pak. Desa lintu-lintune hitungane mlawahi buanter pun wis anjok napa ni dalane gampangane nglewati tol awake dhewe sik jalan di tempat mawon nggih izin Pak nggih ngapunten saestu nggih monggo mriki damel introspeksi mawon mantu niki pilihan PAW wau disampaikan kali Bu PJ jenengan kedah bener-bener milih sesuai kali hati nurani Pak. Pun sampai karena wis liyan-liyane napa duit napa-napa. Monggo sakniki sing selama 2 tahun niki wis ayo lah Pak dicoba wis. Milih kalih kekarepane sing bener-bener tekan ati Pak. Nggih, dadose lek kados RT, kuwi jenengan rundingan kalih wargane sampean. Pak, Bu, sampean kelompokaken mboten napa. Iki katene pilihan. Ayo aku iki katene sampean kongkon milih sapa. Sampeyan tawari wargane sampeyan. Terutama ketua RT kok ngantos sampeyan moro-moro budal dhewe aku seneng iki, aku milih iki. Sing sampeyan karepaken kadang boten sami kalih wargane sampeyan, Pak. Mending sampeyan katakanlah wis ngilangaken ego gedhik wis. Gampangane misale wargane sampeyan misale wargamu pirang kakaris? 30. Nah, apa meneh 30 kakak ya. Misalnya wargane Faris ini 30 kakak. Nggih. Sajane Faris ini seneng nomor 1 misale.
Tapi wargane sing 30 niki seneng nomor loro. Mosok Fari kajenge maksa nomor 1 ae. Kan mboten etis mboten. Maksudnya kan malah mboten amanah. Nggih sing bener nggih milih sing 30 niki. Monggo Pak niki maksudnya niku niki nggih masih ten Baran, masih ten prapatan niki nggih kula sampaiaken kersane panjenengan, maksudnya monggo lah ayo belajar Pak nggih. Terus dicobi mangke pilihan awake dhewe iki sing sesuai kali napa kekarepane masyarakat niki dinilai. 2 tahun niki monggo dinilai bener enggak kira-kira ngoten lho Pak. Monggo. Mangke damel belajar tahun 2025. Ngoten lek cocok nggih 2025 ya wis ayo cara sing ngono iku ngoten lho Pak. Nyobalah sakniki wis sampean 4 titik masalah maksudnya niku ego terutama nggih politik sing tanda kutip niku sing wonten anune lho Pak wis sampe nilangaken riyen lah, sampe nilangaken riyen. Monggo belajar ngempet titik. Terus dicoba kalian dititeni wis. Tapi nggih jenengan nggih kados tetep ngeten niki silaturahmi mungkin kali kula BPD omong-omongan ngeten. Pun ngantos mangke karena beda pilihan sampean diundang rapat mboten teko. Wegah pilihanku kalah. Pun ngantos ngoten Pak. Nggih. Sinten mawon sing dadi mangke nggih monggo kita dukung. Monggo kok didukung mawon, nggih. Beda pilihan biasa, Pak. Nggih, Cak Basir niku ketua partai niku waduh kalau kinten pun paham nek ngeten iki, Pak. Nggih. Dadose masih cara kasarane bencang cuwang sekedap mboten napa, tapi lek pun mantun pilihan pun terpilih napa niku kepala desa nggih mantun pun selesai wis. Pun diterusaken malih rugi. Sampeyan nggih mboten asal napa-napa, enak kepala desane nggih. Asal bayaran nggih asal siltap tunjangan sampean. Gegeran asal napa. Lho, logikane kan ngoten lho, Pak. Niki sering niku ngoten niku, Pak. Kadang sampai direwangi wis mari kepilihan kepala desa mbek ponggone sik plorak-plorokan. Untunge napa, Pak? Mboten wonten. Nggih. Sing bener ngeten niki masih mantun niki napa niku pun mantun pilihan monggo. Mungkin jenengan kali kula sareng-sareng kumpul ngeten. Nggih dibahas sing dadi niku mboten napa. Selama 3 wulan iki hasilé napa monggo dibahas. Mangke terus 6 bulan lagi hasilé napa monggo dibahas. Lek mboten cocok kali gampangane mangke kan wonten deklarasi damai niku termasuk visi misi kedhi, Pak. Monggo dititeni. Nggih 3 wulan dititeni, monggo dibahas. Nggih 6 wulan monggo dititeni, monggo dibahas. Monggo. Maksud damel belajar mawon riyin. Selama 2 tahun niki. Nggih, monggo, Pak, nggih. Kula suwun sampean niki egone sampeyan ilangaken riyin. Monggo bener-bener milih sing sesuai kalih keinginane masyarakat, nggih. Terus nika wau nggih kula sing kula tangkap saking Bu PJ nggih. Lah niki perubahan anggaran tahun 2022 nggih termasuk niki drainase jalan makam nggih niku RT golongan sinten Pak Har nggih. Sinten? Marjono. Oh mboten dugi. Niki ngeten maksud kula napa sih niki kula sampaiaken. Tapi mboten Pak Har nggih, mangke jenengan sampaiaken dhateng warga mriku. Tetep niki dibangun tapi mboten tahun niki. Nggih, karena ada perubahan anggaran. Pancene ngoten, Pak. Nggih, dadose anggaran ten desa nggih niki kan melalui napa niku rencana pemerintah jangka menengah nggih RPJM. Niki ngeten, pancene ada memang ada aturan perubahan-perubahan niku kadang ngeten, kadang nggih setunggal karena saking bencana alam. Memang karena ada perubahan dari pemerintahan saking kabupaten memang ngoten Pak. Kadang awake dhewe wis kuwenteng-kenteng wis mben wis mbangun iki, wis wong wis mben bangun. Tetapi mboten ngoten nek ten desa Pak. Nggih, dadi wau disampaikan Bu PJ pancen ngoten. Perubahan niku selalu berubah-ubah lek napa niku ngeten iki. Dadose tapi Pak, tetep mangke nggih bulan-bulan ini kula mbali malih. Monggo mangke niki nggih dikawal, nggih. Mangke awal tahun nggih monggo ditagih, Pak. Masalah pun sanes Bu PJ. Nggih kepala desa sing dadi niki mangke monggo ditas ditagih.
masalah sing drainase ten RT pinten niku 14. Waduh, mboten dugi nggih RT niki. Lah niku sayange nggih. Mulane Pak, mulane lek wonten undangan ngeten iki sajen jenengan kedah dugi Pak. Kersane saged nyampeaken ten wargane rapate mang ngopo sih? Hasile mang ngopo sih? Sing disampekno Bu PJ mang ngopo? Lah sajane kesane petok tular. Nggih lek ngeten maksudnya kan malih wonten sing semerep wonten sing boten semerep. Sing dikuwatiraken sing boten semerep. Lah iki kok gak dibangun-bangun sih lho. Padahal pun dijelasaken. Ngoten lho nggih Pak RW, monggo mangke jenengan jelasaken dhateng warga panjenengan nggih bahwa ten drainase napa niku tanah yang makam niku ada perubahan anggaran. Tapi tetap mangke di awal tahun. Nggih, ngoten. Nggih ngoten saking kula nggih, monggo utawi niku wau wonten sing badhe tanggel malih nggih. Monggo. Nggih, monggo. Itu nih, monggo Pak Kolin. Misalkan volume daripada sampah yang di penampungan di Paras itu, misalkan kita di sini memang iuran daripada warga itu tidak mencukupi, gimana kalau tiap-tiap kakak ini diwajibkan ya, jadi istilahnya tanggung renteng di sini diwajibkan untuk membayar sampah seperti yang diutarakan tadi. Ada yang istilahnya titip, orang bayar tapi melok. Nah itu nanti biar semua bisa punya tempat tampungan walaupun kecil. Jadi mungkin nanti di lingkup satu RT dijadikan satu ada tanggung renteng, jadi bisa diakumulasikan kebutuhan biaya pembuangan sampah dalam satu desa itu berapa, dibebankan ke sekian RT yang ada di desa. Mungkin sekian. Terima kasih. Peraturannya, kita tidak boleh mengambil suatu kebijakan tanpa ada aturannya. Ini pakemnya gitu bagi pemerintah desa sama. Jadi kami membuat peraturan desa juga tentang air. Nah itu di situ nanti memuat itu tadi konsekuensi, komitmen dan sebagainya. Makanya dalam rentang waktu 1 tahun ini kita masih menyampaikan dulu kepada Bapak Ibu RT RW yang untuk mensosialisasikan kepada warganya. Nah ini supaya ada waktu nih untuk masyarakat ini memahami dulu. Makanya ketika nanti tahun depan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang ini memprogramkan untuk setiap rumah adalah 2 tempat sampah, artinya nopo? Artinya bahwa dalam satu wilayah semua rumah tangga ini memang wajib menjadi pelanggan sampah. Ini sudah aturan dan memang harus ditegakkan. Nah untuk itu kenapa kami sampaikan sekarang, supaya panjenengan ada waktu mulai woro-woro ke warganya. Oke lah, kalau di tahun ini kita masih plus minus nyata, masih ada kekurangan di sana sini, tetapi harapannya di tahun depan ketika program ini mulai dijalankan oleh pemerintah kabupaten, maka kita sudah siap. Boten ujuk-ujuk, tidak semua desa, Bapak Ibu kepala desanya menyampaikan. Saya dari kecamatan sebenarnya sudah menyampaikan kepada semua kepala desa, kepada semua perangkat desa, tapi mungkin tidak semuanya menyampaikan ke warganya, sehingga bisa jadi nanti ke depan kaget gitu, tiba-tiba harus ikut dan sebagainya. Ini barusan di grup kami kan ada grup yang di kabupaten gitu tentang pengelolaan lingkungan, terutama sampah. Ini memang Permendagri 7, jadi sudah peraturan Menteri Dalam Negeri Pak nomor 7 tahun 2021 itu isinya full cost recovery. Jadi masyarakat yang membuang sampah maka dia wajib membayar sampah yang dibuang. Nah kalau dihitung total biaya di sini tadi sudah dihitung sama teman saya itu 1.500 per hari. Kalau kita ambil 24 hari, maka total ada 36.000 seharusnya dibayar oleh pelanggan sampah kepada penyedia layanan sampah. Nah kemudian kalau di terus besar pinter kan ngoten ya, di desa lain berapa? Mereka kita 15.000. Kemarin LH itu
diperiksa oleh BPK Pak. Jadi Badan Pemeriksa Keuangan Pusat itu turun ke LH khusus melihat dan mengevaluasi pembayaran retribusi sampah. Ternyata ketahuan bahwa kita itu kurang bayar. Jadi misalnya besar nih, besar 15.000. Nah kalau dihitung dari tadi kan harusnya 36.000. Maka kita kurang bayar berapa? 20.000 lebih nih, 1.000. Nah ini tadi teman di LH itu menyampaikan, nah LH suruh nagih gitu loh, suruh nagih ke warga, ya kan angel gitu kan, nggak mungkin karena kemampuan bayar kita hanya segitu. Makanya kemarin makanya pelayanan kita tidak tiap hari, tapi seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali begitu, karena menyesuaikan dengan yang kita bayar. Kalau tidak begitu maka kita harus membayar sesuai dengan hari layanan. Nah terkait juga terkendala dengan tenaga, armada dan sebagainya, sehingga memang dari awal dulu kebijakan kita dengan LH waktu, karena kita yang bekerja sama dengan LH pertama kali ya, maka diambil adalah seminggu 3 kali atau 2 kali, karena kemampuan bayar kita masih 15.000. Itu menyesuaikan dengan harga yang harus kita bayar setiap kali pengambilan. Nah kebijakan-kebijakan seperti ini kan tentunya tidak mudah nih untuk diterapkan. Makanya harapannya di tahun depan ketika LH meminta kita semua warga untuk ikut dalam pelayanan sampah, maka yang kita tuntut juga pelayanan yang maksimal, armadanya cukup, pengambilannya cukup, sehingga tidak dimungkinkan terjadi tumpukan-tumpukan sampah. Itu kenapa dikasih 2 tempat sampah, supaya volume sampah atau jumlah sampah yang dibuang tidak terlalu besar. Makanya harus dipilah mana sampah yang bisa kita manfaatkan, mana sampah yang bisa dibuat kompos, mana yang memang benar-benar dibuang ke TPA. Kalau volume sampah kita tidak terlalu banyak atau berkurang, maka beban pembayaran yang kita bayarkan juga tidak. Kalau Permendagri 7 tahun 2021 ini memang benar-benar nanti diimplementasikan, biaya sampah kita akan sangat tinggi Pak. Karena volume sampah kita tinggi, terus besar itu termasuk yang volume sampahnya tinggi. Kita di luar orang yang selamatan yang punya hajat Tapi untuk sampah itu tadi kemungkinan ada yang ikut buang padahal dia tidak terdata sebagai pelanggan sampah. Makanya kemarin kan diminta KTP diminta data KTP. Nah, namanya kebijakan maka kita harus mengikuti. Tapi mengikuti kan juga kami dari pemerintah desa juga harus melihat kondisi masyarakat kan ngoten. Tapi kan ujuk-ujuk misalnya diminta bayar 30.000. Ternyata mungkin masyarakat keberatan gitu kan, kita juga tidak bisa ujung-ujung minta masyarakat langsung bayar sekian, kan ada semacam deal begitu penyesuaian di mana masyarakat mau ikut membuang sampah aja sudah alhamdulillah kan ngoten. Tapi bagaimana nanti sistem ini berjalan, makanya tadi betul disampaikan tanggung renteng misalnya, kita tidak perlu tanggung renteng. Kalau semua sudah diwajibkan ikut, semua harus bayar, ya sudah gitu. Jadi volume sampah kita ya pasti akan tercover semua, tidak ada lagi bayari kasarannya yang bayar 200 tapi sampahnya 500 misalnya, kan tidak bisa begitu. Kalau sudah 500 ini ikut semua berarti kan bayarnya 500 seperti itu. Jadi memang ini bulan-bulan ini adalah bulan-bulan kita edukasi. Jadi dengan silahkan menyampaikan keluarganya kalau ada yang jadi kan paham siapa yang ikut dan siapa yang tidak kan ngoten ya, sebenarnya kan bapak-bapak RT kan sangat paham. Yang ketika ada warganya yang mungkin belum menjadi pelanggan sampah kemudian ikut membuang sampahnya di tetangganya misalnya, ya monggo ditegur dengan cara panjenengan piyambak ya nopo sing manis gitu yang memang bisa memberikan penyadaran kepada masyarakat. Ayolah, ini desanya awake dhewe kan begitu. Saya bukan orang Tulus Besar, tapi saya membahasakan diri sebagai panjenengan gitu di desa Tulus Besar. Karena saya juga bekerja di Tulus Besar juga dengan hati gitu, tidak semata-mata hanya karena tugas gitu tetapi saya berusaha bagaimana supaya Tulus Besar ini memang benar-benar bisa lebih baik begitu. Tapi dengan kesadaran, bukan dengan paksaan. Maksud saya begitu aturan itu bisa dipaksakan, tetapi bagaimana kita tidak mengikuti aturan tidak dengan paksaan tapi dengan kesadaran. Makanya kita kasih waktu. Nah kalau jangan lihat di jembatan kita kasih pagar begitu Nah harapannya kan ini semacam peringatan gitu loh, jangan buang sampah ke sini. Oke, kemudian buang lagi di pojoknya sana. Oke, kita tutupi, pindah lagi sebelah sini, tidak apa-apa. Kita masih oke, karena memang kami juga belum bisa memberikan pelayanan yang maksimal sehingga masih numpuk dan sebagainya. Kami juga menyadari itu, sehingga
oke lah kita masih ini. Terus kemudian dibagi sekarang sudah alhamdulillah bersih. Udah sekarang malah tambah ini tempelan-tempelan itu itu juga perlu dirapikan lagi. Ya nggak apa-apa, namanya pemerintah juga tidak boleh semata-mata juga keras begitu kepada masyarakat, tidak gitu. Tapi edukasi memang harus terus berjalan. Ketika banyak protes tentang sampah, ya tidak apa-apa, kami tampung gitu. Itu juga kita tidak diam gitu. Kita juga terus, kalau Pak Narto juga sering koordinasi ke LH gitu. Kembali lagi karena ini kebijakan pemerintah juga, banyak hal yang tidak bisa serta-merta menjadi kewenangan kami untuk diselesaikan. Itu masalahnya gitu Pak. Kalau itu kita handle sendiri mungkin bisa lebih cepat, tetapi karena ini juga terkait dengan dinas, maka ada beberapa ranah yang tidak bisa kami melewati kewenangan itu. Ya itu kondisinya. Jadi memang begini memang perlu dikomunikasikan ya Bapak ya. Jadi supaya sama-sama paham. Bukan kami membela diri atau apa enggak, tapi kami juga sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi insya Allah memang butuh waktu untuk perbaikan itu, memang butuh waktu. Tapi insya Allah selalu berprogres lebih baik. Prinsipnya seperti itu. Monggo Pak RW. Ya kan kas niku lho nggih jadi kalau artinya kan untuk kepentingan sosial. Itu kan mungkin kalau saya lihat kan mungkin lama tidak seperti itu, nggak aktif. Monggo enggak apa-apa, itu kan juga bagian dari partisipasi masyarakat nggih swadaya untuk warga yang mungkin kesusahan, kesulitan. Jadi saya kira itu kebijakan. Masyarakat ini pun mawon sing nari sing boten. Dulu pernah ada kita di RT 24 26 kan pernah ada, tapi terus sama dari tahlil. Kalau ada nggak usah nari nanti, tapi dengan dari tahlil gitu. Monggo enggak apa-apa, itu Pernah kami, tapi nggak nganu, kadang kalau ada orang sakit tetap nggak jalan, jadi kita tetap tarik lagi ya ini. Kan lebih efektif kalau sampun wonten kasih ngoten lho, dadosé kan setiap saat dibutuhkan itu konten tersedia ngoten lho, meskipun Ini nanti dengan di penggak pun mboten langsung narik kan. sinten yang monggo. Nah, waktu niku ketua, tapi mboten wonten apa ketua tahlil. Saya kira enggak apa-apa Pak, karena itu juga Kegiatan sosial itu bagus ya Pak. Sosial maksudnya dihidupkan lagi kok. Itu dari dulu sudah ada. Tiap Tiap RT malah ada sendiri jamaah tahlilnya, meliputi 3 RT ya. Itu jamaah tahlil sendiri, ada istilah kelontang itu ya, komplongan itu. Ya. Kemudian diambil sekian persen untuk bagian menarik. Misalnya dapat 10 kilo misalnya beras, itu paling 1,5 kilo untuk yang Apa-apa. biasanya gitu. Terus akhirnya lama-lama yang narik nggak ada, karena yang narik sudah dapat pekerjaan sendiri. Ya, monggo itu kebijakan masing-masing RT, tapi menurut saya ini hal yang bagus untuk dilanjutkan, ngoten lho. Atau misalnya keuangan maupun kerja bakti itu kan memang sebenarnya memang agak kurang lah kita di akhirnya. Mungkin karena COVID terus buat terasa tegal gitu. Jadi harus membatasi itu.